menerima kemenangan yang datang daripadamu. Bapa, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah Kau bisikkan, Kau titipkan pada hamba-Mu yang tidak berguna ini. Ambil alih seluruh tubuh, jiwa, pikiran, dan suara hamba, agar apa yang keluar dari mulut hamba Bapa bukan dari pemikiran hamba, tapi hanya suara-Mu saja. Agar kuasa itu terjadi, agar firman itu benar-benar mengubahkan, memulihkan, dan mengingatkan pada kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Wah, hari ini WL-nya senang naik-naik ke gunung ya. Dari tadi jempolnya naik terus. Saya kasihan resik di belakangnya. Ya, shalom. Waduh, ini biasanya WL ya, pagi ini kembali diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala ya. Ibu Gembala ini salah satu yang terus mengingatkan saya, Rima, jalan terus, jangan peduli, jangan lihat kanan kiri, jalan terus, lihat Tuhan saja ya. Makin digoncang berarti makin jelas jalannya. Ayo jalan terus katanya ya. Shalom ya Bu, bagi yang belum mengenal saya, nama saya Pendeta Anastasia Rima Hendrarini, tapi nama bagiannya saya Pendeta Lovely Bintoro ya. Memang panggilan dari ayah saya Lovely, dan untuk mengenang bapak saya yang sudah meninggal, dan atas kebaikan hati dia mengizinkan anaknya mengambil jalurnya sendiri, saya memutuskan memakai nama kecil saya gitu ya. Jadi memang nama saya Lovely Bintoro itu nama ayah saya. Dan hari ini saya mau minta maaf ya, karena judul yang diberikan ibu ini agak-agak berat ya, membangun karakter Kristus. Jadi mungkin pagi ini jadi kayak dosen ngajar ya. Mohon maaf ya, pagi-pagi ketemu dosen gitu, udah kayak kuliah zaman dulu kan. Bagus kan, mengenang masa muda berarti ya. Nah pagi ini kita akan bicara tentang membangun karakter Kristus. Ini sesuatu yang hari-hari ini banyak dibicarakan, tapi tidak dilakukan ya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pendidikan anak-anak kita. Kita sibuk bicara, ayo dong, mana ada pendidikan karakter. Tapi di sisi yang lain kita sibuk bicara tentang nilainya bagaimana, nanti masuk sekolah mana, sekolah favorit mana. Jadi kagak jaga sembung gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Dan hari ini juga sama, waktu kita sering bicara tentang karakter Kristus, karena kita nembaknya itu agak menceng sedikit ya. Kita mulai dengan Roma 12 ayat 2. Hari ini saya tidak bikin PowerPoint, Ibu mohon maaf ya. Karena munculnya juga baru tadi malam, saya berdoa terus, Tuhan saya mau ngomong apa ini, membangun karakter Kristus gitu ya. Yang kira-kira enggak teman-teman terus ngomong ini, ya elah itu lagi gitu kan ya. Ya, kita bicara Roma 12 ayat 2 ini sebetulnya ayat yang sangat saya sukai ya. Ini ayat kesenangan saya. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya sebetulnya lebih kuat. Dia bilang, do not be conformed with the world, but be transformed by the renewal of your mind. Jadi bukan cuma berubah, tapi ditransformasi. Beda ya. Kalau berubah itu agak belok dikit lah, sudah berubah. Kita kalau bikin produk ya kan, mirip-mirip, dikasih beda sedikit aja udah bisa diterima di hak cipta ya. Kalau ini dia 180 derajat. Dia mentransformasi diri. Dari mana? Dari perubahan budimu. By the renewal of your mind. Dan kalau teman-teman senang membaca buku-buku psikologi, ini selalu disampaikan bahwa yang paling penting dari perubahan adalah perubahan paradigma berpikir. Bukan perubahan perilakunya dulu, tapi yang penting adalah paradigma berpikir. Itulah sebabnya karena saya di pendidikan ya, Bapak Ibu melihat kurikulum ganti terus hasilnya itu saja. Karena alatnya diganti, tapi paradigma berpikirnya tidak berubah. Ini sama dengan kita dalam kekristenan. Kita tahu apa yang dilakukan, akhirnya cuma lip service. Ya, pendeta selalu berteriak, jadilah kudus, gitu ya. Karena kalau di ngomong seperti itu saya bingung ya. Bukankah yang mengkuduskan itu adalah Tuhan? Ya, kenapa kok saya disuruh menjadi kudus? Tuhan yang mengkuduskan kita. Nah, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah perubahan budi. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa langkah pertama adalah bertobat. Bapak Ibu, untuk punya karakter Kristus,
saking capalapata ya. Untuk punya karakter Kristus, yang pertama harus dilakukan adalah lahir baru. Bisa enggak? Ya, kalau mau terima semua berkat Kristus, maunya berkat kan? Ya kan? Yang pertama harus dilakukan harus lahir baru. Kalau enggak, ya jangan ngomel-ngomel gitu ya. Mengapa? Karena belum terjadi perubahan budinya. Tapi si budi teman saya itu nggak berubah loh, Pak. Ya memang, ya kan? Karena bertobat itu adalah menyesali dosa kita, ya kan? Kalau enggak menyesali, kita enggak akan mau berbalik. Metanoia itu berbalik, bertobat itu berbalik, tidak melihat lagi, tidak melakukan lagi. Kalau pakai cheating day, kan biasa gitu ya. Kalau diet kan ada cheating day namanya ya. Jadi ada ya gimana ya Kak, habis dia bikin aku kesel, jadi kelepasan deh, cheating day lah Kak. Nggak ada ya, di dalam pertobatan tuh nggak ada cheating day ya. Pertobatan tuh berbalik arah. Dan itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak mengenali lebih dulu siapa kita di dalam Tuhan, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu membaca sepanjang perjanjian lama, ya Bu ya, sepanjang perjanjian lama, Bapak Ibu akan melihat kegagalan manusia di dalam memenuhi perintah Tuhan. Kok sepi? Jangan-jangan masih tidur semua ini ya, belum pada sarapan ya. Di dalam perjanjian lama itu Anda akan terus menemukan. Makanya jangan gini, ya tapi Daud itu buktinya tergoda. Itu kan namanya ini ya, ngaco itu ya. Tapi buktinya si Solomon itu katanya, tapi buktinya semua diingatkan orang tetangga sebelah itu suka gitu kan. Coba lihat di perjanjian lama. Ya iya, karena perjanjian lama itu adalah sejarah yang menceritakan bahwa betapa kita perlu Yesus. Kalau Bapak Ibu mau mengandalkan ke Bapak Ibu sendiri untuk mengubah, mengambil, memiliki karakter Kristus, pulang aja, tidak mungkin berhasil. Ya, sudah terbukti beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun mungkin malah ya. Tetapi nomor satu syaratnya Bapak Ibu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Lompat ternyata ya, terlalu bersemangat. Lalu karakter apa yang mau kita bangun? Karakter Kristus itu seperti apa? Ada di dalam Galatia 5:22-23 yang selalu kita sebut sebagai buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ayo, masa kapal kan kayaknya itu selalu disebut-sebut pendeta setiap kali kan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang sering keliru adalah kita menganggap itu sebagai daftar pencapaian. Maka sering dibilang yang paling susah itu penguasaan diri, makanya paling akhir kan? No. Buah roh itu Anda dapatkan begitu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Kenapa? Pada saat Anda menerima dan Anda lahir baru, apa yang diubahkan? Apa yang diubahkan? Roh Anda. Roh Anda yang sekarang adalah roh yang diliputi oleh Roh Kudus. Maka bersama dengan Roh Kudus dia membawa 9 buah roh itu. Jadi enggak, ya sekarang saya baru nyampe ke titik sabar Kak. Kalau pengendalian diri, ya belum lah Kak. Namanya juga manusia. Lagunya One Day at a Time, Sweet Jesus, ya, bukan itu ya, maksudnya bukan itu lagu itu ya. Tapi maka katanya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemarin ada satu pendeta membagikan ke saya renungan tentang Paulus, Ibu, yang mengatakan orang-orang yang sekarang lahir kembali itu tidak hidup dalam hukum Taurat. Ya benar. Tetapi kita yang hidup di dalam Kristus, ingat ya, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Dia menyempurnakan. Maka kita jangan sibuk mematuhi hukumnya. Kita sibuk mengenali Tuhan Allah kita, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Maka otomatis kayaknya susah deh gitu ya. Maka buah roh ini bukan tujuan. Jadi kalau kemudian Anda bilang, oke, hari ini saya mau
mempraktekkan kasih dulu deh. Kasih selama 3 bulan, kalau udah pindah ke sukacita. Jadi ngomongnya kasih tapi mukanya cemburu terus gitu ya. Ya mana bisa gitu ya. Mama itu sayang sama kamu deh. Tapi gimana ya? Yang gak percaya anaknya sayang ya. Namanya sayang tuh, makanya saya ini aktif di lembaga perlindungan anak ya. Saya suka bingung kalau orang tua tuh bilang, saya itu memukul demi kebaikan anak saya. Dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu mengajarkan kasih lewat kekerasan. Itu kan dua hal yang berlawanan. Kalau mau bicara kasih, ya kasih. Kalau mau jadi preman, ya preman. Kan gak mungkin preman melambai. Gak ada kan? Maka kalau ada yang bilang, tapi juga kalau saya bicara selalu pendidikan berbasis hak anak. Tapi juga bukan membiarkan. Kalau Anda membiarkan, tidak mengarahkan, berarti Anda tidak mengasihi anak Anda. Beda loh antara mengarahkan dengan kekerasan, itu beda. Anda tegas itu tidak berarti membentak-bentak. Kayak sekarang ini kayak bentak-bentak saya, karena Anda kelihatan mau ngantuk semua. Jadi kalau saya ngomongnya pelan-pelan, saya takut Anda kayak saya nyanyiin terus tau-tau tidur nanti kan. Maka buah roh itu bukan tujuan, tetapi sesuatu yang tertanam di dalam diri kita seiring dengan perubahan identitas kita di dalam Kristus. Ini penting. Memahami siapa kita di dalam Kristus itu penting. Mengapa? Karena itu tadi bilang, ditransformasi, diubahkan lewat perubahan budimu. Kalau perubahan budimu belum berubah, identitasmu belum berubah, tidak heran kalau Anda terus masuk ke dalam kehidupan yang lama terus. Nanti kita bicarakan ya, apa sih sebetulnya yang kita pahami kalau kita sudah lahir baru. Nomor 1, ini penting sekali. Bahkan saya pun masih sering diperingatkan oleh pendeta bahwa kita ini sudah diampuni. Amin. Amin. Jadi kalau terus Anda bilang, saya ini orang berdosa lah, Bapak Ibu, kok pikir enak itu tuh Yesus digantung di kayu salib? Sakit Bapak Ibu. Kalau terus Anda mengatakan, tapi saya ini orang berdosa, berarti kematian dia sia-sia. Katakan, saya ini orang yang sudah diampuni. Nanti dia jadi saudara sendiri Bu. Beda, itu berarti orang yang cuma tahu dia diampuni tapi dia tidak mengalami perubahan budi. Ingat ya, dalam segala hal selalu nyatakan, saya ini orang yang sudah diampuni. Sudah diampuni, bukan akan. Sudah diampuni. Sama dengan Tuhan akan memberkati. Salah, Tuhan sudah memberkati. Itu bedanya. Bukan kan, bukan insya Allah. Benar kan? Kalau tetangga sebelah kan insya Allah, moga-moga. Kalau kita sudah, bahkan kita berkata, Daniel itu sebelum dia ngomong, itu malaikat sudah diperintahkan oleh, itu Daniel berdoa, kamu kerjakan ya. Dia belum berdoa. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah 51 tahun ya, tapi baru 15 tahun lah saya berjalan bersama Tuhan ya. Tapi keajaiban yang saya lihat, wah, luar biasa. Nanti untuk khotbah berikutnya ya. Yang kedua, bahwa roh kita ini sudah digantikan dengan Roh Kudus, Roh Allah. Ini penting. Ini yang tadi disebut sebagai perubahan budi. Bahwa setiap kali Anda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, Anda berkata, "Ops, mohon maaf, ini sudah bukan lagi identitas saya." Kalau dulu saya mainnya di comberan, ya kan, kotor-kotor segala macam. Setelah saya menjadi CEO sebuah perusahaan, ya kan, naik turun Mercy, kalau ada comberan kita agak diminggirin dikit. Kalau dulu saya adalah orang yang tidak punya tata aturan, saya mengambil apapun yang saya mau. Sekarang saya adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Siapa yang percaya kita anak raja di atas segala raja? Pewaris seluruh kekayaannya. Kalau Anda tahu Anda pewaris seluruh kekayaannya, nyolong nggak? Ngapain nyolong? Bapak kita kaya raya. Ngapain ngambil punya orang? Hartanya tidak habis. Kalau sebelah Bapak Ibu ya, dia rebutan kapling surga.
Soalnya surga dia berbatas. Kalau kita ngapain rebutan kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kalau Anda masih berbuat baik supaya masuk surga, dibaca lagi Alkitabnya. Anda berbuat baik karena Anda bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Baik apa kak? Buktinya utangku masih banyak. Utang banyak, tapi nggak jadi gila kan? Berapa banyak orang yang nggak punya utang aja jadi gila? Selalu cari kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena bisikan itulah yang selalu setan sampaikan. Itu cara kerja setan. Kau bilang Tuhan baik, buktinya mana? Utang besok belum ada kan duitnya. Besok malu kan lu? Kau bilang Tuhan saya malu, kaki saya masih sakit. Jadi kemarin saya kena virus ya gue. Rupanya sarafnya udah serabut sarafnya kena. Jadi sudah hilang virusnya, tapi sampai sekarang saya masih linu-linu. Setan ngomong gak sembuh kan? Nah dong, iman kita berkata, saya sembuh, saya gak ada masalah. Disuruh joget sama WL, joget kita. Bukan karena apa? Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sudah diampuni dan roh kita sudah digantikan. Maka ini bukan perjalanan karena tujuan. Saya itu mau berbuat baik supaya saya mau masuk surga. Salah. Anda berada di sini, Anda diselamatkan. Itu bukan supaya Anda masuk surga. Itu sudah Tuhan sediakan. Kalau sudah disediakan masih jadi tujuan, rugi. Tapi tujuan Tuhan, mau Tuhan adalah menjadikan Anda dan saya serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana? Karena Tuhan merindukan keluarga. Makanya kalau ada yang lahir baru ya, yang dibaptis, kita mengatakan selamat datang dalam keluarga Allah. Bukan cuma keluarga Betani, tapi keluarga kerajaan Allah. Karena yang Tuhan rindukan adalah hubungan yang lekat dengan kita. Bukan cuma mengharapkan surga. Kalau kita kan maunya berkat ya. Kalau Anda tidak tahu bahwa berkat itu sudah ada, maka Anda mengharapkan. Tapi kalau Anda tahu berkat itu sudah ada, Anda mengharapkan. Ngapain mengharapkan sesuatu yang sudah ada? Mengharapkan sesuatu yang belum ada. Anda berjalan dengan pemahaman bahwa berkat kan ada. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Benar gak? Ada yang tahu gak sih lagu itu? Kok ada melongo semua ya? Jangan-jangan habis ini protes ke Bu Elisa, pendeta Nuning ya. Kayaknya jangan disuruh ngomong lagi deh, itu kayak gak benar ya. Ada satu buku yang saya senang sekali, silakan teman-teman kalau mau baca ya. Namanya Atomic Habits dari James Clear. Buku ini bagus sekali ya. Buku ini berkata bahwa kalau kamu mau melakukan perubahan, yang pertama dilakukan adalah perubahan kecil tapi berdampak besar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kita ini bukan melatih diri supaya punya kasih. Kasih semua 9 buah roh itu sudah ada dalam diri kita. Yang perlu kita latih adalah kita mengubah cara kita bersikap sesuai dengan sifat yang kita punya. Karakter itu bukan diajarkan. Karakter itu dibentuk lewat kebiasaan, benar? Dari kebiasaan itu menjadi sifat. Biasanya kan gitu kan, kalau udah sifat susah, kalau udah karakter susah, katanya gitu kan. Padahal karakter bisa diubahkan. Oh bisa, ini buktinya. Berubahlah sesuai dengan perubahan budimu. Berarti karakter itu bisa diubah. Anda kalau punya suami yang karakternya itu keras, selalu saya bilang, kalau saya ngomong sama orang tua tuh mereka bilang, saya kan dari Medan Bu, nggak bisa saya ngomong halus Bu. Orang Batak tuh kalau ngomong teriak-teriak Bu, mohon maaf, ya nggak bisa ya. Tetap aja desibelmu tuh ketinggian buat saya gitu kan, ya kan. Kalau kau ngomong keras terus saya jawab keras, kira-kira tersinggung nggak kau? Sama tersinggungnya kan. Saya juga dari Jawa Timur ya. Orang Surabaya tuh kalau ngomong kenceng banget, nggak punya teling-aling-aling, terabas boy gitu ya. Tapi kan saya harus melihat siapa yang saya ajak bicara, dan perlu waktu untuk mengubah diri. Karakter bisa diubahkan. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu karakter Kristus itu sudah ada dalam diri kita, bukan sesuatu yang di luar kita. Itu sudah ada, buah roh itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau ada orang saya nggak bisa kasih lah, berarti yang di dalammu roh apa? Kalau di dalammu adalah Roh Kudus, kasih itu ada di dalam dirimu. Saya itu nggak bisa sabar Bu, rohmu roh apa?
Kalau roh dan Roh Kudus, sabar itu ada di dalam dirimu. Jadi para suami, suami dulu kan aku cewek ya. Mari para suami kita sentil dulu, baru para ibu gitu kan, ya kan? Para suami, kalau sudah mau marah, ingat, yang ada di dalam diriku itu adalah roh Allah. Maka yang ada di dalam diriku, sifatku itu bukan sifat Batak lagi. Sifatku adalah sifat-sifat Kristus. Karakterku bukan karakter bangsaku lagi, sukuku lagi, tapi karakterku adalah karakter Kristus. Kasih ada dalam diriku. Orang menyakiti kita, kita mau marah, kita mengingatkan diri kita sendiri atau istri, Pak, ingat, karakter kita sudah adalah karakter Kristus. Bukan lagi karakter Batak, karakter Surabaya. Saya, Bu, kalau zaman dulu ya, kalau motong mobil saya, selesai. Orang Surabaya dipotong, atau kalau parkir kan suka digebrak ya, stop gitu. Kalau orang Surabaya turun itu tuh maksudnya apa loh? Saya ke Afrika aja ya, saya ke Afrika, Bu, ke Liberia. Jadi kan udah jelas orang gede-gede, orang saya sendiri aja bawa mobil. Terus saya mau parkir, itu orang gebrak mobil saya turun. Maksudnya apa ya gebrak? Kata sahabat teman saya di sana, kamu nggak takut? Waduh, sudah lupa ya, karena orang Surabaya kan bereaksi ya, kenapa kok mobilku digebrak keluar? Kenapa mobil saya digebrak? Oh, sorry madam, sorry. Kalau sekarang ya enggak gitu lagi. Kalau sekarang tetap kayak gitu ya berarti percuma saya baca Alkitab ya. Karakter kita sudah karakter Kristus. Lalu apa dong Bu membangun karakternya? Kita melatih diri kita untuk tidak lagi bergerak dengan karakter lama kita. Itu baru membangun karakternya. Perilaku kita. Makanya kenali dulu karakter Kristus. Makanya kadang-kadang saya bingung, bagaimana cara membangun karakter? Sebetulnya semua pertanyaan ada itu jawabannya cuma satu ya Bu ya. Baca Alkitab. Udah. Ada mau ngomong apa aja. Saya kadang bingung, Kak gimana ya caranya begini. Saya biasa dipanggil kakak gembala ya. Karena saya gembala kan, mereka panggil saya kakak gembala. Kak, saya kan gimana caranya? Saya bingung ya. Karena semuanya itu ada jawabannya di dalam Alkitab. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menjadikan diri kita serupa dan segambar dengan Allah? Yang pertama, lakukan perubahan kecil. Ya, jangan tahu-tahu udah berdarah nih. Wah, kalau ketemu orang saya langsung shalom, lalu mendoakan ya, lalu keluarlah semua ayat-ayat. Jangan, perubahan kecil saja. Misalnya, pagi-pagi yang pertama dilakukan adalah berkata, Tuhan terima kasih. Udah itu dulu. Jangan terus berdoa selama 1 jam. Jadi Kak, saya mau berubah. Mulai tahun ini saya akan bangun dan berdoa selama 1 jam. Biasanya gak pernah, ya gak bisa ya, tersiksa, bingung mau ngomong apa. Sama saya juga sama kok, ya kan, bingung kalau suruh berdoa 1 jam, ngomong apa lagi ya, kayaknya udah keluar semua ya kan. Nyanyi aja ya, namanya bukan berdoa, itu namanya memuji kan. Ubah 1 kali saja, yang kecil tapi konsisten dan berdampak besar. Bapak Ibu Saudara, banyak kalau Bapak Ibu pernah baca buku tentang Law of Attraction, ya, buku tentang Law of Attraction itu mengatakan apa yang Anda sebutkan, yang Anda proyeksikan pada dunia, pada semesta, itu yang akan diberikan pada Anda. Ya, kalau saya menganggapnya bagaimana iman Anda, itu yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda bangun pagi, encoknya kerasa banget ya. Saya kalau pagi ini kaki paha saya itu semut-semut ya. Tuhan, terima kasih. Luar biasa Engkau pagi ini. Itu akan mengubahkan perjalanan hidup Anda selama 1 hari itu saja. Bangun pagi, biasakan bersyukur dulu. Puji Tuhan, saya punya suami yang ngorok misalnya gitu ya. Tapi memuji Tuhan setiap pagi, berterima kasih dulu. Karena Yohanes 4 ayat 14 kata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau orang minum air itu kan enggak glak gitu ya, 1 liter wah gitu, enggak ya. Pasti kan minum 1 liter tapi sedikit sampai habis ya kan. Benar enggak ada yang minum 2 liter langsung 1 tegukan. Enggak ada kan. Maka Tuhan pun bicara proses, sedikit tapi konsisten. Baca 1 ayat. Sekarang saya sedang membiasakan diri setiap pagi saya melakukan perjamuan kudus. Saya pakai perjamuan kudus yang ada ayatnya. Jadi itu menjadi ayat hari ini buat saya. Dan percaya atau tidak, ayatnya selalu wow. Lakukan. Belilah, jangan pelit-pelit cuma 100.000 untuk 2 bulan ya kan. Tapi itu akan bermanfaat bagi Anda.
Yang kedua, identitas dan perilaku ini tadi. Identitas diubah dulu. Saya ini adalah anak Allah. Saya anak raja di atas segala raja. Roh saya sudah diliputi oleh Roh Kudus. Jadi roh yang tidak mengenal dosa itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi tiap kali melakukan sesuatu, saya boleh dikatakan, dulu waktu saya pernah ada masa saya nggak pede sama sekali ya, saya sangat merasa diri saya jelek ibu. Setiap pagi itu saya lihat kaca, atau kalau belum berani saya nggak lihat kaca, cuma saya bilang lovely kamu cantik, lovely kamu cantik. Jadi dulu itu Facebook saya banyak sekali selfie saya. Orang ngira saya itu kepedean. Kamu mau kepedean tiap hari selfie, dia tidak tahu saya itu sedang melakukan afirmasi diri. Lovely kamu cantik. Sekarang aku bilang lovely kamu cantik, terima kasih sudah tahu gitu ya. Kalau bilang tapi kamu gitu, tapi saya cantik, terima kasih ya. Hidup adalah investasi ya. Ya kan? Tapi identitas itu kita harus afirmasi berulang-ulang. Tiap pagi, saya adalah anak Tuhan. Saya sudah diampuni. Roh saya sudah digantikan dengan Roh Kudus. Itu terus diulang-ulang sampai alam bawah sadar kita. Kalau Bapak Ibu senang hipnoterapi ya, NLP, sebenarnya itu yang dia lakukan. Nyatakan saya sudah diubahkan. Identitas itu yang terus diubahkan, diulang-ulang. Kemudian baru Anda pecahkan, turunkan. Kalau saya mau jadi kasih, itu perilaku sikap apa sih yang sebenarnya ditunjukkan? Sedikit saja, lakukan secara konsisten. Dulu waktu pertama kali saya berpisah, saya mengenali bahwa ternyata kata I love you itu kuat sekali. Saya bertemu dengan banyak perempuan yang sakit, yang menderita karena hubungannya, karena berpisah ya. Dan saya sendiri waktu itu menemukan bahwa kata I love you itu kuat sekali. Maka sekarang jangan salah gitu, jangan salah paham atau bingung ya. Saya sangat mudah mengucapkan I love you, terutama pada laki-laki ya. Nanti kamu GR pula ya. Tetapi yang pertama kali saya latihkan adalah dua anak saya. Kami tidak, karena kami orang Jawa ya, tidak terbiasa ngomong I love you ya sayang. Tapi waktu saya berpisah saya menyadari, wow, ternyata coba kan kalau ada cowok yang bilang I love you gitu, walaupun kita bilang gombal, tapi ada rasa yang menyenangkan. Wow, aku masih disukai loh, masih laku. Kayak kita kok pengen laku ya Bu ya. Tapi kata I love you itu ternyata kuat. Ini ada apa ini? Coba saya tanya. Tadi pagi sudah bilang I love you belum sama suaminya? Coba katakan I love you, Pa, I love you, Ma, I love you. Anak-anak, oh iya lebih penting lagi I love you ya. Dan dulu anak-anak saya ini kalau belum jawab I love you tuh Ma, saya telepon lagi I love you ya. Mama kan banyak temanku, I love you ya. Tutup, nyalakan lagi I love you ya. Daripada saya telepon terus kan, karena dia bilang ya I love you too. Tapi sekarang di depan teman-temannya, dimanapun kami berada, kami bisa menyampaikan rasa kami dengan merdeka. Sampaikan, kalau punya teman sampaikan. Kenapa? Karena Anda ini kan duta besarnya Allah. Kita harus menunjukkan, dia kan susah, agak susah orang untuk lihat katanya Tuhan sayang aku. Tapi Anda lah menjadi wujud kasih Kristus dalam kehidupan orang-orang sekitar Anda. Itu yang disebut sebagai saksi hidup. Kalau Anda bilang saya dikasih Tuhan tapi Anda nyala terus sama orang, ya orang dikasih apa? Dikasih duit kali ya. Ya kan? Kalau orang yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu akan terpancar. Karena kasih Tuhan itu luar biasa besar. Itu yang akan diubah identitas dan perilaku. Lalu peningkatan yang berkelanjutan itu tadi saya bilang, biasakan membaca Alkitab. Ya enggak perlu 1 hari sampai 1 jam, enggak perlu. Yang penting konsisten. Di gereja, salah satu gereja tempat saya melayani Bu, itu wajib membaca 3 pasal. 3 pasal ya, 3 bab setiap hari. Dan kami lapor. Ya kan? Dan itu cukup membantu karena kan kalau enggak saya nggak boleh melayani Bu. Jadi kalau saya tidak membaca atau ketinggalannya banyak, saya akan dikontak oleh gembala, dan kalau saya tetap melakukan itu saya tidak melayani. Dan saya pikir benar juga ya, kalau kita saja tidak pernah baca Alkitab, terus saya itu mau mengimpartasikan roh apa? Ya nurut aja gitu ya. Saya, tapi lama-lama jadi satu kebiasaan. 1 pasal aja, nggak usah 3 pasal pusing ya, tapi 1 pasal saja sehari. Jangan tergoda ini kosong dibaca 10, enggak, 1 setiap hari.
belajar konsisten. Kalau sudah satu selama 3 bulan teorinya, kebiasaan itu berubah setelah dilakukan berturut-turut selama 90 hari. Jadi kalau ada kata cheating dia itu bohong ya. 90 hari terus dilakukan secara konsisten, tidak pernah putus. Kalau putus berarti itu hari pertama lagi. Kalau 90 hari Anda berhasil melakukan secara konsisten, tambahkan 1 pasal jadi 2 pasal. Jadi tampak peningkatan. Kalau perlu beli itu aplikasi itu ya, yang habit tracker. Nah, nggak apa-apa, gunakan teknologi. Gunakan teknologi untuk mendukung Anda makin menjadi seperti Kristus. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Halo, nah lingkungan yang mendukung. Jadi jangan Anda ingin berubah menjadi seperti Kristus, nongkrongnya tetap di tempat-tempat yang dia tidak membicarakan Kristus. Lingkungan itu perlu, sangat penting untuk mendukung. Bahkan Alkitab mengatakan kan ini 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya jadi bingung dulu orang tua kalau cari teman tuh jangan pilih-pilih loh. Pilih, lihat lingkungan Anda. Tapi nanti kalau Anda sudah memahami siapa diri Anda, barulah Anda menuju ke tempat yang gelap. Karena terang itu bersinar di tempat yang gelap. Kalau yang sudah merasa dirinya penuh hawa Tuhan terus ngumpul bareng cuma berbagi kesaksian, cuma itu namanya bukan kesaksian, itu namanya pamer. Saya kemarin itu mengalami pencobaan, tapi iman saya kuat. Yang sana bilang ya saya sudah tahu kok, saya malah kemarin pencobaannya. Jadi lomba-lomba pencobaan yang paling berat siapa? Ya elah ya. Tapi kalau Anda sudah masuk ke tahap itu, Anda tahu bahwa Anda itu berada dalam keimanan yang teguh, Anda masuk ke tempat yang gelap, jadilah terang di sana. Tapi sebelum itu, ya jangan dulu kita bilang lari dari dosa. Bukan menghindar loh, lari dari dosa. Supaya Anda bisa melakukan perubahan. Lalu sistem lebih penting dari tujuan. Sistemnya apa? Jadi orang kalau diet, ini menurut penelitian ya, seringkali gagal karena apa? Satu, dia bilang saya mau turun 20 kilo dalam 2 bulan. Percaya nggak? Siapa yang pernah diet di sini? Wah, ternyata ada semua langsing-langsing ya. Berarti cuma saya yang pernah diet ya. Diet itu ya, makin diet kok berat badannya makin nambah ya Bu ya. Kalau diet, makanya karena terobsesi kan. Ya elah, saudara saya nggak, sekarang di rumah saya nggak ada timbangan. Pantesan kalau saya gemuk nggak apa-apa. Daripada saya terobsesi dengan makanan saya kan. Kan katanya ada apa Bu? Berkat menikmati ya. Iya, kalau kamu bingung sama berat badan nggak menikmati kan. Tapi kalau orang itu bicara tentang saya mau turun 20 kilo, seringkali dia akan berhenti melakukan dietnya karena putus asa, nggak nyampe-nyampe. Yang kedua, seringkali orang berkata gini, saya itu mau mengurangi makan malam, nggak makan malam. Siang nggak sempat makan, paksa dong makan malam. Tetapi kalau orang berkata, saya ini adalah orang yang sehat, saya ini adalah orang yang memahami kesehatan, maka perilaku kita pun berubah. Sistem dan proses yang dipentingkan. Dan apa sistem kita? Ada yang tahu apa sistem kita? Alkitab, firman Tuhan. Itulah sistem kita. Kalau kita mau serupa dan segambar dengan Allah, bagaimana caranya? Ya baca Alkitab, karena itulah yang menceritakan dengan Tuhan Allah kita. Itulah perpikiran dan perkataan Dia. Baca terus sampai akhirnya tanpa sadar Anda ucapkan. Gak usah dihafalkan. Dihafalkan tuh beda loh. Anda tuh kalau sering ketemu saya nanti ya, saya tuh suka ngomong ayatnya Bu, tapi saya lupa itu di mana. Jadi teman-teman saya yang suka konsultasi sama saya udah tahu. Ya gua tahu, cari sendiri kan ya. Saya kan bilang Alkitab itu bilang gini. Ya tahu gua cari. Dia cari. Karena saya nggak hafal, tapi saya hafal apa yang dikatakan. Saya tahu apa yang dikatakan. Baca terus. Dulu mentor saya bilang, kamu itu harus terus membaca Alkitab sampai titik di mana kamu jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lagi jatuh cinta, ngomong apapun balik ke cowok itu, benar nggak? Pernah nggak ketemu temannya, kita lagi ngomongin apa, dia balik ngomongin cowoknya. Ngomongin suaminya, saking cintanya. Bapak Ibu harus mengelatih diri Bapak Ibu sampai ke titik di mana Bapak Ibu begitu cinta Yesus, apapun yang Bapak Ibu bicarakan, ujung-ujungnya duit bukan, ujung-ujungnya Yesus. Dan saya tidak perlu berusaha itu. Ternyata melewati perjalanan saya dengan Tuhan Yesus, sekarang Bapak Ibu ngomong
ngomong sama saya, apapun agama Bapak Ibu, ujungnya ya ngomongin Tuhan Yesus. Bagusnya saya nggak hafal ayat, jadi yang beragama berbeda nggak merasa terintimidasi. Jadi saya nggak pakai ngomong Matius gitu. Tapi dia masuk, dan seringkali teman-teman saya itu bahkan mengulang Alkitab itu ya, karena dia nggak sadar. Yang keenam yang paling penting adalah mengatasi kegagalan. Seringkali Anda jatuh lagi dalam dosa, benar ya? Jatuh lagi dalam dosa. Yang penting Anda ketahui, balik ke identitas Anda, bahwa Anda itu sudah diampuni. Jangan mau terjerat di dalam dosa. Jangan mau terjerat dengan kutuk dosa, karena kutuk itu sebetulnya bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Waktu Anda gagal, tetap katakan, Tuhan mohon ampun, saya gagal. Aduh ya, tapi saya tahu saya sudah diampuni. Saya tahu saya sudah diubahkan. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti saja ya, karena waktunya sudah habis ya. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan perubahan yang kecil tapi bermakna. Yang berikutnya adalah mengetahui siapa kita di dalam Tuhan, identitas kita yang baru setelah kita lahir baru. Lalu melakukan peningkatan yang berkelanjutan, sedikit bertambah dan makin banyak. Kemudian mengubah lingkungan kita, mencari lingkungan yang mendukung. Ini nggak berarti kalau suaminya nyebelin terus ditinggal ya, enggak ya. Tapi banyaklah berkumpul dengan teman-teman di gereja, banyak berdiskusi dengan gembala sehingga Anda diubahkan ya. Lalu kemudian sistem lebih penting dari tujuan, dan yang terakhir mengatasi kegagalan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami sudah diampuni. Kami tahu kami hidup di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Dan Bapa, ini bukan bicara tentang kemampuan kami untuk menjadi baik. Ini bicara tentang Engkau yang bergerak di dalam kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami yang hina ini sudah dimuliakan karena kemuliaan-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami yang tidak layak ini sudah dilayakkan karena Engkau yang ada di dalam hidup kami. Bapa, bantu kami untuk makin mengenal-Mu, makin mendekat kepadamu, makin menyatu dengan-Mu, agar kami diubahkan, agar karakter kami benar-benar dimunculkan, dan kami makin menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya firman-Mu akan terus bergerak, menusuk, masuk, mengubahkan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan penuh syukur hamba berdoa. Amin. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Ibu Lovely yang luar